Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Preview. Bismillah. Manchester United dengan segala drama yang terjadi di weekend kemarin, menghadapi Nottingham Forest, kalah di kandang sendiri, banyak individual error. Lalu yang mengejutkan tentu saja Dan Ashworth yang selesai di Manchester United. Tapi perjalanan musim ini terus berlanjut. Manchester United akan menghadapi Viktoria Plzeň. Ini tim dari Republik Ceko. Pertandingan sendiri akan berlangsung di kandang dari Viktoria Plzeň. Nah, Viktoria sendiri, mungkin lebih enak kalau dibilang Viktoria kali ya. Klub ini. Di pertandingan-pertandingan terakhir dari yang gua ambil ini setidaknya dari tanggal 7 November sampai dengan 8 Desember, berarti kurang lebih sebulan ya. Luar biasa di semua kompetisi yang diikuti, baik itu lokal maupun juga Eropa, mereka meraih hanya sekali seri, sisanya menang semua. Dan ini menunjukkan kalau mereka sedang dalam atmosfer yang positif. Kalau dilihat dari Liga Ceko, Liga Inggris, Manchester United, Viktoria Plzeň, seakan-akan memang perbedaan sangat besar sekali, baik itu dari liganya ataupun juga dari klubnya. Tapi bagaimanapun juga ini sepak bola. Dan uniknya di kompetisi di Eropa, Europa League, tim tuan rumah yang di atas kertas memiliki kekurangan dari sisi teknis, dari sisi ukuran klub dan lain-lain. Mereka sering sekali mengandalkan agresivitas, determinasi tinggi, kerja keras ya. Dimana hal ini kan sebenarnya yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim di Manchester United. Artinya intensitas yang tinggi, determinasi, pemain lari seperti Mad Dog ya kan, seperti kayak anjing gila, artinya terus berlari kemanapun juga. Hal-hal seperti itu, kerja keras yang tinggi, yang konsisten, ini sebenarnya yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim salah satunya. Dan ini membutuhkan karakter yang bagus. Nah, karakter, motivasi, mental, tim-tim yang levelnya, stratanya ini di bawah Manchester United, sering sekali mereka naik nih ya, spiritnya dan lain-lain. Dan ini yang bisa membahayakan situasi di atas lapangan nanti. Plzeň sendiri atau Viktoria ini saat ini juga dari 18 pertandingan di liga lokal mereka saat ini mereka berada di peringkat kedua. Jadi sekali lagi yang ingin gue tunjukkan di sini bahwa tuan rumah ini sedang dalam situasi yang positif nih. Dan itu harus diwaspadai oleh Manchester United. Balik lagi, Plzeň, Viktoria. Mereka sudah melalui juga beberapa pertandingan ya di Europa League. Dan yang unik adalah selain kemenangan 2-1 menghadapi Real Sociedad, di mana sekali lagi kalau dibandingkan ukuran Liga Ceko dengan La Liga lebih di atas levelnya. Tapi inilah yang terjadi, mereka bisa menang 2-1 walaupun di pertandingan tersebut misalnya possession itu lebih didominasi oleh tim tamu, tapi mereka memiliki spirit yang sangat tinggi sekali. Mereka ngotot, agresivitas tinggi, dan ya mereka lebih tajam dalam menyerang, sekaligus juga mereka sangat kokoh dalam bertahan, sehingga akhirnya mereka bisa memetik hasil penuh 2-1 kemenangan. Yang menarik lainnya adalah itu yang gue lingkari. Yes, Viktoria ini juga bermain sama seperti yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim di Manchester United. Dari sisi formasi adalah dengan 3 back 3-5-2. Ini merupakan salah satu formasi atau pakem formasi yang mereka gunakan. Dan menarik, Manchester United pun juga menggunakan pakem 3 back. Apakah akan jadi 3-4-2-1 ataukah 3-4-3? Itu bisa saja terjadi. Pun juga Viktoria Plzeň, apakah akan 3-5-2 ataukah dengan situasi 3 back lainnya dengan variasi komposisi formasi yang lainnya, tapi dengan 3 center back, itu bisa juga terjadi. Tapi ini menarik menurut gue karena nampaknya setelah Ruben Amorim ini berada di Manchester United belum pernah menghadapi tim dengan formasi dasarnya menggunakan juga 3 back tengah. Nah, bagaimana dengan Manchester United? Tadi gue sudah katakan di awal bahwa Manchester United ini sedang dalam situasi yang
sedang terguncang menurut gue ya. Di samping dua hasil pertandingan yang negatif, mereka menderita dua kekalahan beruntun menghadapi Arsenal dan juga Nottingham Forest. Lalu juga ada berita terkait dengan Dan Ashworth. Jadi secara menyeluruh, secara total, Manchester United sedang tidak baik-baik saja nih. Mereka pergi ke kandang dari Viktoria Plzeň di Republik Ceko. Catatan bagaimana mereka banyak melakukan individual error ketika menghadapi Nottingham Forest. Mereka gagal untuk bisa mencari gol ketiga. Ada permasalahan yang hampir sama yang mereka juga dapatkan ketika menghadapi Arsenal, artinya lini depan yang kurang tajam walaupun mereka bisa mendapatkan 2 gol ketika menghadapi Nottingham Forest, tapi di situasi-situasi kritis di pertandingan sementara menit bermain yang mendekati akhir ya, mereka justru bukannya semakin fokus, bukannya semakin variatif dalam melakukan solusi, tapi mereka justru banyak melakukan kesalahan sendiri. Dan gua nilai, seperti gua sampaikan di review setelah pertandingan tersebut, bahwa memang ada masalah ya terkait dengan karakter atau mental dari para pemain. Ketika mereka terdesak, ketika mereka ini tertekan, justru mereka kualitasnya turun. Dan ini merupakan salah satu masalah yang juga harus dicari solusinya oleh tim kepelatihan Manchester United. Nah, menghadapi tuan rumah Viktoria Plzeň, kira-kira Manchester United ini akan tampil seperti apa? Seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, akan sangat besar peluang masih ya Ruben Amorim melakukan semacam kayak coba-coba menurunkan pemain yang berbeda, variasi-variasi di formasi yang ingin diturunkan nantinya. Satu hal yang menurut gue pasti atau hampir pasti, katakanlah seperti itu, adalah 3 back, 3-4-2-1. Karena di beberapa pertandingan juga nampaknya konsep permainan ini yang selalu dimainkan dan ingin dimatangkan. Namun dengan komposisi pemain yang menempati posisi di formasi tersebut, maksud gue ini bisa jadi sangat berbeda-beda, dan menurut gue peluang tersebut tetap besar ketika bermain di Republik Ceko nanti. Selain Manchester United atau Ruben Amorim yang masih ingin menganalisa, mengakses pemain-pemainnya ya, bagaimana situasi jadwal dari Manchester United di bulan Desember ini sangat ketat sekali. Setelah dari Republik Ceko, mereka akan kembali ke Premier League dan mereka akan menghadapi Manchester Derby di Etihad. Sesuatu yang Ruben Amorim juga harus persiapkan ini. Oke, sedang dalam tahap tahap awal kepelatihan dari Ruben Amorim di Manchester United. Dia masih menganalisa, mengakses dan lain-lain. Tapi gengsi Derby of Manchester ini harus dia juga sudah tatap, harus dia juga sudah persiapkan. Namun bukan berarti Manchester United bisa tampil asal-asalan atau sekedar main saja menghadapi Viktoria Plzeň. Menurut gue itu juga tidak bijak ya, dan Ruben Amorim gue yakin juga tahu. Tapi intinya adalah bahwa ada situasi-situasi yang nampaknya membuat Ruben Amorim harus melakukan rotasi lagi nih, perubahan jika dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya yang dilalui oleh Manchester United. Kita lihat di sini ya, 3 hari setelah dari Republik Ceko, Manchester United akan menghadapi Manchester City, lalu 4 hari kemudian akan bertanding di EFL Carabao Cup ya, kompetisi gugur menghadapi Tottenham Hotspur di London. 3 hari setelahnya akan menjamu Bournemouth, tim yang juga sedang dalam situasi yang bagus ya. Jadi menurut gua ini bukan hal yang mudah, dan bahkan ini merupakan tantangan yang besar bagi Ruben Amorim, di mana ya dia sedang berusaha untuk bisa beradaptasi, meminta ataupun beradaptasi terkait dengan squad, sistem permainan, dan itu juga terjadi dengan para pemain Manchester United. Tapi di sisi lain jadwal ini ketat. Jadi ya inilah tantangan besar, dan sering juga gue katakan ini merupakan dalam tanda kutip seperti kayak konsekuensi ketika mendatangkan pelatih itu di tengah musim. Posisi Manchester United tadi gue katakan ya, tidak bijak kalau mereka ini juga melepas, karena Viktoria Plzeň ini memiliki nilai yang sama dengan Manchester United, hanya beda selisih gol saja. Mereka atau dua tim ini sama-sama dengan nilai 9, hanya selisih 1 angka nih, dengan posisi knockout 8 besar. Manchester United ya gue harapkan bisa naik posisinya, dan mereka memiliki peluang nih kalau mereka bisa memetik hasil penuh menghadapi Viktoria Plzeň.
Menurut gue juga dengan dua hasil negatif sebelumnya dan ada Manchester Derby di pertandingan setelahnya, kemenangan ini menjadi krusial. Gue tahu ini situasi yang tadi juga sudah gue katakan bahwa Manchester United secara keseluruhan sedang dalam episode yang negatif dengan apa yang terjadi. Tuan rumah sedang dalam keadaan yang positif, bermain dengan tipikal lawan-lawan seperti ini yang sering sekali membuat sulit adalah kerja keras, agresivitas tinggi dari tim tuan rumah, dan itu akan dihadapi oleh Manchester United. Sehingga Manchester United menurut gue juga butuh bermain dengan semangat juang yang tinggi. Tapi jangan lupa mereka ini kan punya kualitas teknis yang lebih bagus, dan itu yang harus mereka tonjolkan. Namun yang memegang kunci adalah karakter atau mental di pertandingan. Nah, bagaimana dengan formasi yang akan diturunkan? Menurut gua penjaga gawang akan tetap sama dengan Andre Onana, walaupun dua kesalahan ketika menghadapi Nottingham Forest. Ya ada satu yang krusial di situ. Satu lagi secara unit sih menurut gua ya, lebih secara unit, sorry. Tapi gua pikir dia akan diberikan kesempatan lagi. Ruben Amorim juga membela kan Onana, bahwa Onana oke, dia ada error, tapi bagaimana Onana juga sangat vital di pertandingan-pertandingan yang lainnya. Menurut gua tetap akan dipercaya di posisi penjaga gawang. Mental kuat dari Andre Onana nih gue harapkan bisa naik ya ketika menghadapi Victoria Pilsen. Leny Yoro, Harry Maguire dan juga Lisandro Martinez akan diturunkan di posisi center back. Leny Yoro menurut gue akan diberi kesempatan lagi, mungkin mengistirahatkan Nocer Mazraoui untuk Derby or Manchester. Bisa jadi akan diturunkan juga, tapi tidak dengan menit bermain yang tinggi ya, Nocer Mazraoui, Harry Maguire dan juga Lisandro Martinez. Lalu Amad Diallo mungkin akan simpan dulu di bangku cadangan dengan menurunkan Diogo Dalot di wingback kanan. Wingback kiri Tyrell Malacia diberi kesempatan lagi, di mana Tyrell Malacia juga biasanya ciri khas permainannya juga agresivitas tinggi ya. Ini menarik untuk menghadapi agresivitas tinggi juga yang akan ditampilkan oleh tim tuan rumah. Casemiro, Kobbie Mainoo berarti mengistirahatkan Ugarte dulu di bangku cadangan. Sekali lagi, ada Derby of Manchester. Casemiro dengan pengalamannya, dengan karakternya juga yang keras ya, menurut gue mudah-mudahan ini bisa membantu keadaan di atas lapangan. Dan juga Kobbie Mainoo untuk mempercepat adaptasi nih terhadap sistem permainan ya. Kobbie Mainoo. Lalu di depan Kapten Bruno Fernandes diduetkan dengan menurut gua Marcus Rashford, dengan mengistirahatkan Alejandro Garnacho yang di beberapa pertandingan diberikan kesempatan dan penampilannya menurut gua cenderung untuk menurun ya, Garnacho tersebut, sehingga mungkin akan disimpan dulu, diberi kesempatan seorang Marcus Rashford, dan di depan menyimpan Rasmus Hojlund dengan menurunkan Joshua Zirkzee, di mana Joshua Zirkzee dengan postur tubuh juga yang lebih besar bisa diharapkan membantu lini tengah sekaligus juga menjadi solusi di lini depan bersama dengan Rashford. Ya menurut gue karakter ini yang menentukan, terutama dalam situasi seperti ini. Sekali lagi ya, situasi negatif. Gue harapkan pemain Manchester United tetap bisa fokus di atas lapangan. Ini ujian yang tidak mudah menurut gue yang menghadapi Victoria Pilsen, walaupun secara ukuran liga maupun juga klub Manchester United dan juga Liga Premier ini lebih besar, tapi di atas lapangan itu sering sekali tidak bisa linear. Seperti itu ya menurut gue, apalagi dengan keadaan seperti ini. Ya gue prediksi mudah-mudahan Manchester United bisa menang, tapi ini akan dengan susah payah sih menurut gue. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ini juga pertandingan yang penting ya untuk menunjukkan kedewasaan klub sih, dari seluruh komponen Manchester United. Sekali lagi, bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.